Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat semua ya? Alhamdulillah adalah lafaz pujian kepada Allah. Ya, segala puji milik Allah atas segala apa yang kita rasakan berupa kenikmatan, berupa kebahagiaan, berupa kesehatan, berupa semangat dalam mencari ilmu. Itu bagian dari yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pekan kemarin kita sudah menuntaskan pembahasan yang pertama, yakni tentang at-taqwa. Ada kaitannya takwa itu dengan seorang murid, dengan orang yang sedang belajar. Dan pula takwa yang kita bahas pekan kemarin itu juga ada kaitannya dengan seorang guru. Jadi guru itu juga harus punya titel, harus punya harus punya kemampuan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bab yang kedua, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Adabul muallimi, adab atau akhlak seorang guru. Adabul muallimi, penjelasan ini adalah penjelasan akhlak seorang guru. Itu arti lengkapnya. Tapi bisa diartikan adabul muallimi, akhlak seorang guru. Adab, etika, akhlak hampir sama. Al-muallimu, adapun seorang guru. Al-muallimu, adapun seorang guru. Jadi bahasa Arab itu indah ya. Jadi al-muallimu itu artinya guru. Tapi setelah mu itu kalau ada taknya itu jadi seorang murid. Jadi muallim itu guru, kalau tambah tak muta'allim itu adalah seorang murid. Indah sekali bahasa Arab. Tinggal ada taknya dan ya, itu artinya jauh berbeda. Dalilut tilmidhi, adalah petunjuk bagi seorang murid. Dalilut tilmidhi, adalah petunjuk bagi seorang murid. Petunjuk kepada apa? Ilama, terhadap sesuatu. Ilama, terhadap sesuatu. Yakunu bihi, yang ada bihi dengan ma. Yakunu bihi, yang ada bihi dengan ma. Yakunu, yang ada bihi dengan ma. Kamaluhu, kesempurnaan murid. Kamaluhu, kesempurnaan murid. Minal ulumi, dari banyak ilmu. Minal ulumi, dari banyak ilmu. Wal ma'arifi, dan banyak pengetahuan. Wal ma'arifi, dan banyak pengetahuan. Jadi seorang guru itu adalah petunjuk bagi seorang murid.
Ditunjukkan kepada apa? Ditunjukkan agar seorang murid itu bisa sempurna keilmuannya dan juga sempurna pengetahuan. Jadi seorang guru tidak cukup hanya mengajar, tapi seorang guru juga harus bisa dan mampu mendidik seorang murid. Oleh karenanya ketika ada seorang murid pandai, pintar, cerdas, maka pandai, pintar, cerdas itu masih belum sempurna. Apa yang menyempurnakan kepandaian, keilmuan, pengetahuan, yakni adalah akhlak. Maka fungsi guru itu bukan hanya menyempurnakan pengetahuan, tapi juga harus disempurnakan dengan akhlak. Maka fungsi nanti kalau kita menjadi seorang guru, selain kita juga mengajar, maka kita juga harus menanamkan akhlak-akhlak yang baik. Jadi guru itu adalah dai untuk seorang murid. Maka ketika guru mengajarkan yang baik kepada murid, maka kebaikan yang dikerjakan seorang murid itu selalu mengalir kepada guru yang mengajarkan ilmu. Makanya begitu pula ketika seorang guru mencontohkan, apalagi mengajarkan yang tidak baik kepada murid, dan kemudian murid itu menirukan, bahkan mengikuti ajaran yang tidak baik dari sang guru, maka dosa-dosa yang dilakukan sebab keburukan dari murid itu akan selalu mengalir kepada guru. Makanya guru itu fungsinya tidak cukup mengajar, tetapi juga mendidik. Nah, mudah-mudahan walaupun kita nanti menjadi seorang pengusaha, mudah-mudahan Allah takdirkan tetap menjadi seorang guru. Walaupun tidak di sekolah-sekolah, guru itu bukan sekedar di sekolah ya, tetapi juga ada guru masyarakat. Ya, guru masyarakat, walaupun bukan seorang guru tukang parkir, itu bisa menjadi seorang guru dengan cara mengajarkan yang baik kepada yang lebih muda. Fayushtaratu, maka disyaratkan. Fayushtaratu, maka disyaratkan. Ayyakuna, harus ada seorang guru, harus ada seorang guru min dzawil awsafil mahmudati, termasuk orang yang min dzawil awsafi, termasuk dari orang yang punya sifat-sifat, min dzawil awsafi, termasuk orang yang punya sifat-sifat al-mahmudati, yang terpuji. Kalau kita ingin menjadi guru yang baik, maka syaratnya adalah menanamkan, membiasakan sifat-sifat yang terpuji. Apa saja sifat-sifat yang terpuji? Seperti misalkan sabar, jangan ngamuk. Nah, kalau menjadi seorang guru, sifat yang terpuji juga tidak melontarkan kata-kata buruk. Sifat terpuji pula banyak sifat terpuji, rajin ibadah dan semacamnya. Begitu. Li'anna ruhatil midi, karena sesungguhnya jiwa, ruh, karena sesungguhnya ruh murid itu li'anna ruhatil midi, karena sesungguhnya ruh murid itu dha'ifatun, lemah.
Dha'ifatun, lemah. Bin nisbati, menjadi kuat. Bin nisbati, dengan menyandar. Bin nisbati, dengan menyandar. Bin nisbati, dengan menyandar. Ila ruhihi, kepada ruh guru. Ila ruhihi, kepada ruh guru. Ruh seorang murid itu lemah, Mas. Makanya ketika ada orang yang belajar ilmu, itu sangat dianjurkan untuk menyambung ruh terhadap gurunya. Ada orang ketika betul-betul belajar, itu dia menyambungkan ruhnya kepada sang guru. Caranya bagaimana, Ustaz? Caranya adalah dengan mengirimkan Fatihah kepada guru, hidup ataupun mati. Bahkan kalau kita punya guru sudah meninggal dunia, etikanya kita jangan melupakan beliau. Kita harus mengingat beliau, jasa-jasa beliau. Maka bentuk terima kasih kita kepada beliau walaupun sudah meninggal, itu dikirim Fatihah atau didoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ruh murid itu lemah, maka penting menyambung ruhnya dengan ruh guru. Selain mengirimkan doa, itu merupakan bagian cara untuk menyambungkan ruhnya dengan ruh guru adalah juga mengabdi kepada guru. Mengabdikan diri kepada guru. Guru butuh, datang. Guru butuh bantuan, ditolong. Bahkan gurunya pun tidak sempat atau tidak memerintah, itu dengan koneksi ruhnya seorang murid akan paham. Dulu zamannya Ustadz, saking inginnya disuruh oleh kiai, zamannya Ustadz nih, itu rela mundar mandir di depan rumahnya sang kiai. Habis ke barat, ke timur, sampai akhirnya kiai lihat kalau ada santri. Kemudian dipanggillah oleh kiai. Apakah murid itu merasa marah ketika dipanggil karena pengen disuruh? Tidak, karena memang itu tujuannya. Barangkali kiai saya butuh bantuan. Jadi ada santri itu mondar mandir dengan tujuan barangkali gurunya butuh bantuan. Inilah cara menyambungkan ruh kita seorang murid dengan ruh seorang guru. Oleh karenanya zaman-zaman dulu itu ya, seorang guru faham dengan karakter muridnya, dan muridnya pun memahami apa yang menjadi kesukaan gurunya dan apa yang menjadi ketidaksukaannya. Makanya dulu luar biasa cerita-ceritanya, ketika Imam Ibnu Malik ya, kemudian beliau mengatakan kitabnya lebih baik daripada kitab gurunya. Pada saat itu akhirnya Imam Ibnu Malik yang mengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik hilang semua ilmunya. Itulah kaitannya, connection antara ruh seorang murid dengan ruh seorang guru. Anehnya sekarang, ya mohon maaf, bukan tidak boleh, banyak orang yang berguru kepada YouTube. Saking fanatiknya, Masya Allah, sampai melupakan majelis taklim. Ngapain datang jauh-jauh pengajian Ustaz Somad, ngapain mondok, cukup di YouTube. Nah, itu ruh tidak akan nyambung. Ruhnya tidak akan nyambung. Maka kenapa di pesantren itu ya, pesantren itu bahkan ya, saya punya teman ketika tugasan tidak berani melakukan keburukan karena setiap dia ada punya niatan selalu teringat dengan pesan gurunya. Teringat dengan pesan gurunya. Tiba-tiba ketika dia mau melakukan pelanggaran di tempat tugasannya, dia teringat dengan kiainya. Itulah ruh yang nyambung. Insyaallah. Baik. Oleh karenanya ruh murid ini dhaif, lemah,
maka menjadi kuat dengan cara menyambungkan dengan ruh. Bagaimana merasakan bahwa ruh guru nyambung dengan ruh kita? Biasanya ketika melihat seorang guru itu ya senang, ikut senang. Dulu Ustaz ketika melihat wajahnya kiai itu senang. Tapi saat melihat wajah kiai itu marah, maka sedih rasanya. Bukan sedih karena kiai marah-marah, tidak. Sedih. Kenapa kiai itu harus marah-marah? Artinya kenapa kiai itu dibikin marah? Sedihnya di situ. Sedih dan marah kepada orang yang membuat guru itu marah. Nah itu, jadi kalau belum juga paham apa yang saya jelaskan, ya susah. Ya. Sangat susah menjelaskan kepada lalat bahwa bunga lebih indah daripada potong. Sangat susah menjelaskan indahnya cinta kepada orang yang buta cinta, seterusnya. Nah, oleh karenanya insya Allah kalian bisa nangkap apa yang saya sampaikan. Fa'idat tasofal mu'allimu, maka jika guru bersifat, fa'idat tasofal mu'allimu, maka jika guru bersifat, fa'idat tasofal mu'allimu, maka jika guru bersifat bi'ausofil kamali, dengan sifat-sifat sempurna, bi'ausofil kamali, dengan sifat-sifat sempurna, kana tilmidu, maka ada seorang murid, kana tilmidu, maka ada seorang murid al-muwaffaqah, menyelaraskan, al-muwaffaqah, menyelaraskan, kadzalika, seperti itu juga, kadzalika, seperti itu juga. Jadi ini penting. Seorang guru tujuannya adalah membuat murid itu baik. Guru pasti ingin punya murid memiliki sifat-sifat terpuji, tidak sombong. Maka dimulai dari gurunya dulu. Gurunya jangan sombong dulu, maka muridnya akan mengikuti sifat tidak sombong. Tapi kalau gurunya sudah sombong, maka muridnya akan ikut pula sombong. Makanya dulu pernah ada cerita, kisah nyata, kisah karomahnya Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi ceritanya ada seorang anak meleng, bandel, dibilangin nggak denger. Apa yang bandelnya dia di mana? Masih kecil. Umur sekitar 9 tahun sudah ngerokok terus, bahkan bapaknya kalah. Nah, akhirnya apa? Bingung orang tuanya, dikerasin nggak bisa, nggak mempan, tetap aja ngerokok kecanduan. Kemudian dilembutin tetap nggak bisa, kehabisan cara orang tuanya. Namun akhirnya orang tuanya sowan kepada Syekhona Khalil Bangkalan saat dia masih hidup, kemudian menyampaikan keluh kesahnya, wahai kiai, anak saya doyan merokok, anak saya doyan kopi, saya tidak ingin anak saya kecanduan rokok dan kopi. Bagaimana saya harus mendidik anak saya, kiai? Akhirnya Syekhona Khalil tanya, ya sudah. Syekhona Khalil bilang, 3 hari lagi anakmu bawa ke sini. Nah, apa yang terjadi? 3 hari lagi dia bawa ke Syekhona Khalil, kemudian dia tiupkan sama Syekhona Khalil ke dalam ke dalam air 1 gelas dan disuruh minum kepada anak itu. Kemudian ternyata anak itu berbulan-bulan sudah
tidak doyan lagi sama rokok dan kopi. Orang tuanya kagum, kaget, datang lagi ke Syekhona Khalil. Syekhona Khalil, bagaimana mungkin anak saya yang sudah kecanduan rokok dan kopi bisa sekarang sudah anti rokok dan kopi? Katanya Syekhona Khalil, orang ini lalu kemudian beralasan, padahal saya hampir tiap hari menyuruh anak saya untuk tinggalkan rokok dan kopi, dia tetap tidak tinggalkan. Tapi jenengan Kiai sekali bilang dan kemudian dikasih air, kenapa anak saya langsung berhenti merokok dan ngopi? Apa jawaban Syekhona Khalil? Ketahuilah saudaraku, saat engkau menyuruh anak engkau untuk berhenti merokok dan kopi, engkau sendiri masih merokok dan kopi. Dan saat engkau datang ke sini 3 hari, saya sudah berhenti dan saya meninggalkan rokok dan kopi selama 3 hari itu. Kemudian saya memberikan nasihat kepada anakmu dan saya meniupkan kepada air dan disuruh minum ke anakmu. Wajar, karena saya sudah meninggalkan rokok dan kopi sebelum saya menyuruh anakmu untuk meninggalkan rokok dan kopi. Ini tidak kelihatan. Maka ketika kita mau dalam dakwah itu, sebetulnya dakwah yang diawali dengan hati selalu menyentuh hati-hati yang lain. Artinya apa? Inilah yang disebut dengan kekuatan ruh antara seorang guru dengan murid. Apalagi kalau kita menyelaraskan, kalau kita ingin murid kita tidak pemarah, maka kontrol amarah kita di depan murid-murid kita. Kira-kira begitu. Baik, selanjutnya faidan, maka karena itu, maka karenanya la budda, harus ayyakuna, ada seorang guru taqiyan, takwa, mutawadhi'an, tawadhu, lawannya sombong. Tawadhu rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu direndahkan orang, diam aja. Ini tawadhu, rendah diri, tidak sombong. Layyinal janibi, lembut, bahunya, layyinal janibi, lembut bahunya, artinya tidak begini, aku enggak. Jadi bukan pesan seorang guru ini aku enggak boleh. Yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan sopan. Layyinal janibi itu sopan. Ini tidak kaku, bahunya tidak kaku untuk merunduk kepada orang yang lebih berilmu. Litamilal qulubu ilaihi, supaya condong banyak hati. Litamilal qulubu, supaya condong banyak hati. Supaya condong banyak hati ilaihi, kepada guru. Ilaihi, kepada guru. Fatastafida, maka mengambil faidah hati tersebut. Fatastafida, maka mengambil faidah hati tersebut. Mengambil faidah dari mana? Minhu, dari
guru. Induk dari guru. Maka karena sifat yang sempurna dari guru itu membuat dan membentuk pula sifat kesempurnaan di dalam diri seorang murid, maka seharusnya seorang guru itu harus punya sifat takwa. Pula juga harus punya sifat tawadu. Makanya sekarang kan banyak kiai, ustadz, ketemu kepada ustadznya, kepada gurunya, cium tangan, rebutan. Sifat yang seperti itu membuat orang bahagia menyaksikannya. Ya kan ada Habib siapa ketemu sama Uwas, ketemu sama Buya Yahya, rebutan saling cium tangan. Disaksikan oleh muridnya, dan itu membuat hati seorang murid akan lemah lembut dan akan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Ustadz Abdul Somad ketika ketemu sama kiai dia cium tangan. Kenapa? Karena dulu saat dia belajar kepada seorang guru, gurunya mencontohkan. Makanya adat-adatnya di kiai-kiai Nusantara yang memiliki akhlak luar biasa, ya, ketemu sama orang yang lebih alim dia cium tangan. Apalagi ketemu sama gurunya sudah sepuh, itu cium tangan bahkan bolak-balik. Kenapa? Karena gurunya dia dulu mengajarkan itu kepada beliau. Itulah yang akan membuat pengaruh besar terhadap perubahan seorang murid. Itu ada dan terletak pada seorang guru. Makanya harus guru itu punya sifat takwa, tawadu, layyinal janibih, lembut bahunya. Lembut bahunya itu artinya tidak mudah sombong, tidak mudah meremehkan orang lain, bahkan lebih banyak menghormati orang lain. Bahkan beliau itu selalu menghormati orang lain. Itu namanya layyinal janibih. Baik, wa ayyakuna haliman, dan ada juga guru, wa ayyakuna, dan ada juga guru haliman, sangat sabar. Ini berat ini berat ya. Jadi apalagi kalian nanti jadi guru beneran, itu kesabarannya sangat diuji. Makanya di sini haliman itu sangat sabar. Ketemu sama murid misu-misu, murid kita sendiri misu, gimana sikap kita? Apakah kita akan pojok dia, tempeleng dia? Apalagi yang awalnya dari pesantren, mohon maaf, ngajar di kota, murid masih belum banyak tahu akhlak. Kalau di pesantren ada seorang guru, kemudian lewat murid itu nggak boleh lari, bahkan dia merundukkan badannya. Kalau sampai lari itu merupakan pelanggaran besar, akhlak yang sangat tidak baik. Lalu kemudian ke kota, ada murid lari saja. Kemudian apa sikap kita? Maka kita harus punya sikap haliman. Haliman itu adalah sifat di atas sabar, maha sabar, sangat sabar. Waquran, tua. Waquran, tua. Tua itu artinya di situ berwibawa. Berwibawa. Ya, berwibawa itu gimana? Tidak selengean. Jadi guru harus punya wibawa. Jangan selengean. Gimana? Ada memang harus punya wibawa. Jangan melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang guru. Itu menjaga wibawa. Liyuqtada bihi, supaya diikuti. Liyuqtada bihi, supaya diikuti siapa guru. Jadi kalau guru ucapannya ingin diikuti,
maka dia harus punya dua sifat. Satu, sangat sabar, kemudian berwibawa. Jadi tua itu kadang tidak semua orang tua punya wibawa. Tuyukan akhirnya nggak ada bedanya. Diginikan juga sama yang kecil. Ada punya wibawa yang besar. Bukan wibawa itu ditakuti. Misalkan ya ada anak kecil cubit, dodos, bukan itu bukan wibawa itu namanya apa? Ditakuti karena kedolimannya. Wibawa itu beda mas, sungkan. Yang muda itu sungkan, apalagi murid itu sungkan. Wa ayyakuna, dan juga ada seorang guru. Wa ayyakuna, dan ada seorang guru. Za rahmatin. Wa ayyakuna, dan ada seorang guru. Ini yang harus ada pada diri guru apa? Za rahmatin, sifat kasih sayang. Za rahmatin, sifat kasih sayang. Litalamibi, kepada murid-muridnya. Ini jiwa guru harus punya rasa kasih sayang. Jangan sampai ada muridnya misalkan bandel, kemudian main pukul, main cubit, atau disentak dan seterusnya. Atau ada seorang ya seperti kejadian-kejadian, kadang ada anak yang meleng, itu kan kadang butuh kasih sayang. Saya pernah ketemu, jadi bandel, tapi saat didekati, friendly, kemudian dikasih sayangi, itu malah berubah. Jadi guru harus punya sifat kasih sayang kepada seorang murid. Syafiqan alaihim, cinta kepada mereka. Syafiqan alaihim, mencintai mereka atau cinta kepada mereka. Jadi harus tanamkan bahwa kalau mau jadi guru harus siap mencintai muridnya. Dulu pernah ada cerita begini mas, di pesantren saya itu ada acara di sebelah MA, ada acara sebelah di MA itu membeli kambing 2 untuk diberikan kepada para tamu, para guru di MA. Dimasak di pesantren. Kan karena satu kan MA sama pesantren. Tiba-tiba saat duhur, santri kan ngambil nasi ke dapur. Banyak santri, sekitar 300-an ngambil nasi. Itu santri hanya melihat dan mencium bau kambingnya, sop kambingnya. Ngiler santri itu. Dan santri nggak dapat jatah. Kemudian datang kiai, dilihat, dan kemudian kiai melihat menunya, dan ternyata harapan kiai santri itu dikasih walaupun kuahnya daginglah dikit-dikit, itu udah seneng santri mas. Serius ini seneng. Wah itu apalagi makan sama mie sedap. Wah itu makanan hari raya itu kalau sama santri itu. Harapan kiai dikasihlah santri itu walaupun kuahnya, udah seneng. Ya kalau kita nggak pernah merasakan di pesantren mungkin musuh ya enak di sini nyetong sendiri enak. Kalau di pesantren itu seingat saya lauknya itu hanya tahu kayak gini, nggak besar, tahu asin lagi. Jadi kalau dikasih kuah enak. Kemudian kiai saya akhirnya bilang begini, ini nggak ada kuahnya kan? Nggak ada ininya, nggak ada kiai. Kiai itu nangis, beliau itu nangis. Kemudian beliau langsung pergi ke dapur. Beliau marah kepada tukang masaknya. Marah, santri saya ini adalah anak saya. Apapun yang saya makan, santri harus makan. Apapun yang dikasihkan ke tamu, santri harus dapat. Mana santri kok nggak dikasih? Katanya yang tukang masak, mohon maaf kiai, semuanya tidak cukup. Apa yang langsung dilakukan kiai? Beli kambing, sembelih, kasihkan ke santri. Cinta mas, sayang itu kalau guru beneran guru. Maka bedanya pesantren dengan boarding school itu beda. Ruhnya ada di
kiainya. Ada kiainya, beda sama pesantren yang gak ada kiainya. Ada kiainya selalu sholat di pesantren dengan kiai yang mohon maaf punya lembaga, punya pesantren, tapi kiainya keluyuran ke Jakarta, rapat, ikut politikus dan macam-macam. Ada pesantrennya, tapi pulang tiap bulan atau tiap minggu. Beda rasanya. Itulah yang disebut dengan ruh seorang kiai. Dan sifat ini betul-betul ada kepada guru saya, kiai saya waktu saya mondok. Benar-benar punya rasa kasih sayang dan betul-betul mencintai kepada muridnya, bahkan menganggap muridnya itu sebagai anaknya sendiri. Nah itu ya. Ini kalau bisa mengaplikasikan ini luar biasa. Dan saya masih tetap berharap, saya pribadi dan saya doakan kalian juga harus memiliki sifat ini. Lita'dhuma raubatuhum, supaya besar. Lita'dhuma, supaya agung, supaya besar. Raubatuhum, cintanya mereka, murid, cintanya mereka. Fima, terhadap ilmu. Yulkihi, yang guru berikan. Fima, terhadap ilmu. Yulkihi, yang guru berikan. Ilaihim, kepada mereka. Jadi kalau seorang guru menampilkan kasih sayang, menyayangi, mencintai muridnya, maka murid itu semakin semangat untuk mengamalkan ilmu yang diberikan oleh gurunya. Diperhatikan itu ya. Wa ayyan sohahum, dan guru menasehati mereka. Kalau guru punya rasa kasih sayang dan cinta kepada murid, maka murid itu mudah mengikuti nasihatnya. Wa yu'adzibahum, dan mendidik mereka. Wa yu'adzibahum, dan mendidik mereka. Fayahsunah, maka bagus ta'dibuhum, adab mereka. Fayahsunah ta'dibuhum, maka bagus adab mereka. Wa alla yukallifahum, dan tidak boleh guru memberati mereka. Wa alla yukallifahum, dan tidak boleh guru memberatkan mereka murid. Minal ma'ani, dari pembahasan mata qasuru anhu, yang tidak mampu dari pembahasan yang tidak mampu darinya. Mata qasuru anhu, yang tidak mampu darinya. Idrakatuhum, pengetahuan mereka. Idrakatuhum, pengetahuan mereka. Jadi guru tidak boleh terlalu memberatkan, memberikan pengertian yang murid tidak mampu memahaminya. Jadi misalkan baru belajar nahwu, pembahasannya sudah Alfiyah Ibnu Malik, itu terlalu memberatkan. Terus kemudian dikasih tugas banyak, itu sebetulnya guru tidak boleh. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat kajian malam ini kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita semuanya menjadi guru apapun. Yang penting guru bisa mengajar kepada hal-hal yang baik. Dan mudah-mudahan
bisa berjumpa lagi di pekan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika.